ini sudah di penghujung zaman. Oh, harusnya aku itu bercahaya ya. Sang sumber cahaya saja sudah muncul. Masa ya dengan kemunculannya aku tidak sama seperti dia. Itu kan menjadi apa namanya pemikiran, menjadi tolok ukur ya seperti itu. Terus harus dipersiapkan memang ya ke depannya ini. Karena memang bencana itu akan ya terjadi begitu saja. Seperti apa yang sudah disampaikan sama Bapak Surgawi ya. Jadi yang terkena bencana itu jangan berkecil hati ya. Memang ya seleksi alam ya. Ya berarti mereka tidak mendapatkan perlindungan, tabung perlindungan dari Tuhan. Ya karena hati mereka sendiri yang menolak kehadiran Tuhan Yesus ya. Itu kan tergantung hati mereka masing-masing. Ketika mereka itu benar-benar menerima ya, mereka akan mendapatkan tabung perlindungan dari Tuhan Yesus. Makanya bukti otentiknya itu ketika ada bencana, itu rumahnya itu akan terlewati, akan tidak tidak terkena. Tapi bagi mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hanyalah ya omong kosong saja atau asal bunyi saja, ya kena bencana ya kena bencana. Kan ini kan penyeleksian iman ya, yang benar-benar percaya, bukan abu-abu lagi ya, tapi ya memang benar-benar percaya, benar-benar menyadarinya, benar-benar menerimanya. Kan kemarin sudah aku sampaikan ya, bahwa kalian itu harus menjadi seorang anak kecil yang polos, supaya bisa menerima kehadiran Tuhan Yesus. Kalau kalian tidak menjadi anak yang polos, yang jujur, yang apa adanya, ya akan susah menerima kehadiran Tuhan Yesus. Seperti itu. Kalau kalian itu menjadi anak kecil yang polos kan, kalian tahu, oh ternyata dia sudah benar-benar ada di tengah-tengah kita. Kan bisa membedakan ya kalau anak kecil yang polos itu mana yang jahat, mana yang baik kan bisa. Tapi kalau masih bersikeras dengan ego diri, ya akan susah. Sudah di depan matanya masih saja ya menyangkal, menghujat, menghina. Itu kan sama saja kan berarti secara rohani kan buta. Bahkan secara jasmani itu juga buta. Seperti itu. Jadi ya lebih mengandalkan kerendahan hati ya ke depannya itu. Jangan jangan tergesa-gesa atau terburu-buru. Terus banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berpuasa. Karena tiba-tiba saja itu terjadi ya tanpa disadari. Apapun yang menjadi keputusan kalian ya, itu kan semuanya kehendak bebas ya. Mau menerima atau tidaknya itu kan masing-masing pribadi ya. Yang terpenting jangan berkecil hati ketika terjadi bencana di tempat tinggal kalian atau di kota kalian ya. Karena memang sudah aku sampaikan ya, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu itu kan sudah mulai bergejolak semuanya. Bahkan tiba-tiba saja terjadi. Misalnya banjir bandang ya, ini tiba-tiba saja terjadi di Jepara, di Pati, di Kudus ya. Tiba-tiba saja itu terjadi tanpa ada pemberitahuan dari BMKG atau status BMKG itu tidak bisa melacak lagi. Seperti itu. Jadi ya tiba-tiba saja terjadi karena dimensi roh itu sudah lalu lalu lintasnya itu sudah sangat crowded, sangat ramai sekali. Jadi tiba-tiba saja terjadi. Jadi dipersiapkan diri memang ya, jaga kesehatan juga, berpuasa, berdoa, berjaga-jaga itu lebih penting daripada kalian memprioritaskan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sudah bukan apalah, bukan kehendak Tuhan. Jadi
mulai ditinggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu mulai ditinggalkan. Mulai memuji, memuliakan nama Tuhan. Mulai berdoa, mulai berpuasa, sering-sering baca firman Tuhan, sering-sering berjaga-jaga, jangan terlelap tidur seperti itu. Yang suka hobinya tidur atau ngepu ya dikurangi. Misalnya sehari tidur biasanya 6 jam, 8 jam ya 1 jam, 2 jam atau 3 jam saja. Sisanya ya berjaga-jaga. Karena tiba-tiba saja itu terjadi ya tanpa disadari. Itu ya tambahan dariku yang tadi kan sudah disampaikan sama Bapak Surgawi, sudah lengkap semuanya. Sudah